I count 'em. I got rules, I got bread, up and down, bread, up and down, right, bread, up and down, up and open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Emak Maulana dari Prodi Sistem Informasi UTB Purwokerto dan nomor induk mahasiswa 0487952204. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Ya, kita bisa langsung saja mulai untuk prakteknya. Untuk praktek tugas 2 kali ini ya. Untuk soalnya sendiri yaitu kita akan mempelajari tentang Vue.js, yaitu untuk mengimplementasikan kode JavaScript menggunakan framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita seperti pada tugas 1. Oke. Nah, di sini ada 5 indikator pencapaiannya. Itu kurang lebih seperti ini, saya sudah merangkum di PPT saya. Sini ya, 5 indikatornya. Dan saya akan mengimplementasikan semuanya ya, mulai dari arsitekturnya, struktur proyeknya ya, lalu ada data binding dan list renderingnya, lalu ada conditional rendering, lalu ada data binding dan property, yaitu seperti vModel, compute method, lalu juga ada watcher yang dimana minimal 2 ya untuk menggunakan watchernya. Oke. Nah, langsung saja kita menuju ke soal tugasnya ya. Sini kita akan membuat 2 halaman dari sebuah website Sita ya. Yaitu pertama halaman 1 yaitu halaman stok bahan ajar, lalu ada halaman tracking delivery order. Kita langsung saja untuk halaman stok bahan ajar. Di sini diharuskan untuk menampilkan daftar stok bahan ajar ya, mulai dari kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status, dan catatan. Oke, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Oke. Lalu menampilkan status dari stok bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar. Oke, menambahkan data bahan ajar ya. Kita bisa langsung saja menuju ke Visual Code Studio-nya. Sebenarnya saya sudah membuat kodenya ya. Kurang lebih seperti ini, ada index yaitu halaman berandanya, lalu ada stok dan tracking. Untuk desainnya kita masukkan ke style CSS untuk tampilannya biar lebih menarik. Untuk datanya sudah diberikan pada soal ya, yaitu data bahan ajar. Di sini saya sudah memasukkannya. Langsung saja untuk menuju ke websitenya, dengan klik kanan Open with Live Server. Nah, kurang lebih untuk tampilan berandanya seperti ini. Setelah mendatang di Sita, saya menggunakan waktu secara real time ya. Sini jam 11, sini juga jam 11. Harinya juga sama, hari Rabu tanggal 20 Mei. Sini juga sama ya. Oke. Yang pertama kita akan menuju ke stok bahan ajar. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Untuk seperti data yang diberikan juga. Untuk indikatornya yaitu kita menggunakan mass test untuk menampilkan nilai data secara langsung di HTML ya. Lalu juga ada fit test. Lalu kita menggunakan HTML dan V4 untuk list renderingnya. Ini sini contoh kodenya, stok HTML dan stok up. Oke, kita langsung saja balik lagi ke websitenya sini nih. Untuk soalnya sini akan ada mulai dari kode mata kuliah sampai catatan ya. Sini kan ada nih. Nah, mulai dari nomor, kode mata kuliah sampai dengan catatan hingga aksi. Oke. Lalu fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Untuk fiturnya tadi juga ada nih. Di sini nih untuk edit.
Misal kita stoknya akan naiknya biar nggak menipis, kita tambahkan menjadi 15. Oke, jadi kan untuk stoknya menjadi aman ya, karena rumusnya kan stok harus lebih dari one safety stock ya, agar menjadi aman. Nah ini perbarui, menjadi aman ya dari yang tadinya menipis. Lanjut, kita akan menggunakan filter dan sort data stock ya. Nih, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety mode ya. Body stoknya itu lebih kecil dari jumlah safety mode. Dan juga ada filter seperti per UT daerah ataupun per kategori mata kuliah. Sini saya sudah membuatkan semuanya. Oke, ini untuk per UT daerah ya, ada Jakarta misal, ada mata kuliah di bawah ini di Makassar. Nah, ini untuk filter asal nya atau jumlah stoknya. Jumlah stoknya dari mulai yang kecil hingga besar, dari 0 sampai yang paling aman. Oke. Nah, ini juga ada reset filternya ya. Tadi langsung otomatis kembali ke setelan awal. Ini untuk menampilkan quantity yang kurang dari safety stock ya. Tinggal checklist saja, jadi langsung ketahuan nih, biar mempercepat atau lebih membantu pengguna atau user agar lebih user friendly. Nih, yang kuantitinya kurang dari safety stock langsung muncul sini. Kita balikan lagi. Oke. Lanjut, menampilkan status dari data stok ya. Ini untuk statusnya seperti ini. Jika lebih dari safety stock akan aman, jika di bawah safety stock atau kurang dari safety stock ya, itu akan menampilkan status menipis. Bahkan jika stoknya 0 itu akan ada keterangan kosong dan warna merah ya, menipis warna oranye, dan hijau dan aman warna hijau seperti lampu merah. 3 warna ini ya. Oke. Ini ada kategorinya juga, ada lengkap. Nih, terdapat fitur untuk menambahkan data Banajar baru melalui formulir kecil, melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Nih, saya sudah menyediakan ya. Tambah bahan ajar di sini. Misal kode mata kuliah MSIM 4321, pilih kategori praktikum contohnya. Mata kuliah basis data. Untuk BBC nya saya pilih Jakarta. Untuk raknya R1. Harganya 85. Untuk jumlah kuantitinya 10, safety stocknya juga 10, edisi baru. Saya coba tambahkan, apakah akan muncul? Nah, sini nih, udah muncul ya. Ya, itu kurang lebih untuk stok bahan ajarnya ya, kurang lebih seperti ini. Sini juga ada log voucher reaktif ya. Sini saya sudah berikan, jadi progresnya ada di sini seperti yang tadi kita lakukan. Kurang lebih seperti history lah kalau di Google Chrome. Lanjut, untuk instruksi kedua kita menuju ke tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman yang untuk tracking status delivery order ya. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru dengan nomor DO yang tergenerasi secara otomatis, lalu ada tahun berjalan dan sequence number, contohnya seperti ini. Sini ada name, nama ekspedisi, paket yang kita isi manual ya. Lalu untuk total harganya kita menggunakan array, jadi langsung otomatis nanti akan terhitung sendiri.
Untuk tanggalnya ya, date ngambil local time, kita akan menggunakan seperti API untuk tanggalnya, jadi secara real time ya. Oke, kita akan menuju ke tracking delivery order. Sini kurang lebih seperti ini. Saya tadi sudah mencoba membuat satu ya, itu dengan nomor terakhir 003. Jadi jika kita tambahkan DO lagi menjadi 004, karena apa? Karena sebelumnya saya sudah membuat delivery order ya, yaitu 003 mulai dari 01, 03 sampai 003. Dia kan tergenerate secara otomatis. Contohnya untuk NIM-nya ya, 04. Kita ekspedisi, oke. Pilih bahan aja, ini ada paketannya otomatis. Nah, langsung muncul ya harganya dan totalnya. Lalu nama lengkapnya, mungkin contohnya Iqbala. Tanggal kirimnya secara real time ya, seperti ini ya. Saya sudah men-setting untuk tanggalnya real time, contohnya hari ini. Lalu kita buat DO. Nah, ini akan muncul ya di sini untuk statusnya, untuk delivery ordernya. Di sini juga ada log voucher reaktifnya. Nih, Mbak tadi saya membuatkan, saya coba-coba. Di sini ada. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Kita menambahkan tampilan seperti ini. Ini ada statusnya dalam perjalanan, terkirim ataupun menunggu, untuk masalah ya. Lebih untuk mempercepat atau lebih user friendly, lebih gampang para usernya ya. Mungkin untuk tugas dua kali ini seperti ini ya. Untuk desainnya juga desain code-nya ada di sini ya, seperti ini kurang lebih, mulai dari desktop hingga trackingnya. Lalu ada style CSS-nya ya, katanya juga kita menggunakan sesuai pada soal, itu ada bahan ajar. Nah, untuk rangkumannya saya sudah buat dalam bentuk PPT ya, mulai dari indikator pertama ya, MOSTES, VTEX, VHTML, V4. Lalu ada kondisional ya, itu kita menggunakan VIF, VELSE maupun VELSE maupun VShow. Nah, untuk contohnya juga kan ada ya, misal satu stok kita menggunakan VIF, VELSE, else if atau VELSE ya untuk pengandaiannya sini. Lalu untuk VShow kita gunakan pada form dan model. Ini untuk alert atau notifikasinya ada logonya nih, di checklist, petir, atau warning ya jika jumlah stoknya kosong. Perbedaannya sendiri, jika VIF itu cocok untuk blok yang jarang muncul, kalau VShow itu cocok untuk toggle yang sering muncul ya. Lalu data bindingnya dan properti yaitu VBIN, VModel, VCompute, dan VMethod. Ini ya, untuk VBIN saya menggunakan VBIN untuk class-nya itu warna base stock status. Lalu untuk stylenya warna progress bar quantity-nya. Untuk VBIN disable-nya kode mata bilas saat edit. Untuk VModelnya, untuk filter WBC ya, select filter WBC ya. Lalu ada VModelnya, cari teks, input pencariannya. Ada juga untuk VModelnya, form name, untuk pemodelannya biar lebih gampang. Kalau bentuknya lebih nggak sekedar teks kan lebih mudah dicerna ya, ada desainnya lah gitu. Jadi input form delivery order. Nah, untuk compute dan method ya, kapan harus digunakan, ini kurang lebih perbedaannya dari compute ataupun method. Untuk compute saya lebih fokuskan pada data filternya. Terus juga ada kategori yang tersedia, nomor DO, lalu total harga saya menggunakan compute. Dan untuk metodenya saya yang lebih simple, yaitu seperti simpan, hapus, validasi, dan reset. Lalu untuk voucher, kan untuk soalnya minimal 2 ya. Di sini saya sudah menggunakan voucher lebih dari 2, mungkin 8. Mulai dari filter WBC, jumlah kosong, jumlah menipis, short key, from paket kode, total DO, cari DO, dan data terpilih. Saya menggunakan voucher untuk memantau data secara reaktif. Nah, untuk strukturnya yang tadi saya spill ya di awal seperti ini. Lalu untuk halaman 1 yaitu stok bahan ajar, saya menggunakan direktif seperti V4.
untuk render daftar stok, view model untuk filter, sort, dan from, view bind untuk kelas dan stylenya ya, desainnya lah seperti itu. Lalu ada view HTML untuk merender setelan HTML, dan view show untuk menampilkan atau elemen kondisionalnya. Untuk statusnya, status stoknya ya, yang saya sebutkan seperti tadi, seperti lampu lalu lintas ada warna hijau, oranye, dan merah. Ini menggunakan VIF, VElse if, dan VElse. Oke. Lalu untuk halaman 2-nya tracking delivery order ya, seperti ini kurang lebih untuk ringkasannya. Nah, ini indikator 5 indikator pencapaiannya pada soal. Kurang lebih saya sudah menggunakan semuanya. Mohon maaf jika ada kurang mau dikoreksi. Cuma sepertinya saya sudah menggunakan semuanya ya, mulai dari arsitekturnya, data bindingnya, conditional renderingnya, data binding dan propertinya, sampai vouchernya saya sudah menerapkan pada tugas 2 kali nih. Nah, ini untuk implementasi vouchernya ya, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk tugas 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Imam Maulana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.